Shalom semuanya. Selamat datang di ibadah dinamisasi Minggu 28 Juni 2020. Apa kabar jemaat Pasar Rebo yang ada di rumah? Menjelang PSBB yang sudah mau berakhir ini, mungkin masih ada yang kerja di rumah atau yang sudah ke kantor. Dimanapun tempat bekerjanya, semoga semua jemaat dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Kita mau naikkan syukur kita karena kita sampai saat ini kita masih diberi kekuatan oleh Tuhan. Karena kasih yang begitu besar dari Tuhan kepada kita. Mari kita naikkan syukur kita. Kita puji Tuhan dari lagu Ku Naikkan Syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Kita katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Tak berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Amin. Kita mau nyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan, kita mau puji Tuhan, kita nyanyikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan yang kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami mau mengajak semua jemaat yang berada di rumah, mari kita bersama-sama datang ke hadirat-Nya, bersatu hati, mengasihi Tuhan karena tidak ada kasih yang dapat melebihi kasih Tuhan. Karena Dialah segalanya, kita mau puji Tuhan bersama keluargaku. Bagi kami Engkau segala.
Hukum Taurat Tuhan pada minggu ketiga setelah Trinitatis, yaitu hukum kelima sampai hukum ke-10. Hukum kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum keenam, jangan membunuh. Hukum ketujuh, jangan berzina. Hukum kedelapan, jangan mencuri. Hukum kesembilan, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum ke-10, jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kami mau ngajak semua jemaat yang berada di rumah hari ini untuk kita merenungi kasih setia Tuhan yang tidak pernah ada duanya di dalam hidup kita. Tuhan sanggup menerima diri kita apa adanya, sanggup mengubahkan kita menjadi baru. Itu semua karena kasih setia Tuhan. Kita mau puji Tuhan, kasih-Mu tiada duanya. Kita nyanyikan Kau Ku Kagumi. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau. Firman Tuhan penebus-Mu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kepada Allah pengharapan kita, kepadanya kita percaya, tetap dilindunginya dimanapun kita berada. Biarpun mara bahaya, setiap pencobaan, Tuhan berada di tengah-tengah kita, Tuhan menjaga kita. Jadi mari kita nyanyikan, kita nyatakan kebesaran Tuhan, kita nyanyikan Tude Bata Do Pakirimon. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, epistel bagi kita, dari Kidung Agung 8 ayat 5 sampai ayat 7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun,
yang bersandar pada kekasihnya. Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Allah. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Mari kita naikkan syukur kita kembali kepada Tuhan. Kita mau nyanyikan Ku Bersyukur Bapa.
kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau mendengarkan warta jemaat. Untuk itu jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Shalom. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, seluruh jemaat HKBP Pasar Rebo yang saat ini mengikuti ibadah di rumah masing-masing, kami akan membacakan poin-poin warta kita minggu ini, 28 Juni 2020, dan untuk warta selengkapnya akan dikirimkan melalui WA oleh koordinator WEK masing-masing. Pertama, nama minggu. Hari ini Minggu 28 Juni 2020 adalah minggu ketiga setelah Trinitatis. Dan topik minggu kita hari ini ialah membangun keluarga bahagia. 2. Anggota jemaat baru. Mulai minggu ini tanggal 28 Juni 2020 telah diterima menjadi anggota jemaat keluarga Gilbert Silain Mariani Boru Sitohang beserta 2 orang putri yang pindah dari gereja Lahai Roy, Cijantung, Jakarta Timur dengan alamat Jalan Jaha nomor 20 RT 12 RW 01 Kalisari, Jakarta Timur, WEK 5 dengan nomor register 20051023. Ketiga, surat himbauan dari Camat Kecamatan Ciracas. Sehubungan surat dari Bapak Camat Kecamatan Ciracas tertanggal 12 Juni 2020 yang sampai kepada kita pada Selasa 16 Juni 2020 perihal penutupan sementara kegiatan ibadah khusus di wilayah RW 12. Kita masih menunggu himbauan dan perkembangan selanjutnya dari Bapak Camat. 4. SK mutasi pendeta resort HKBP Resort Pasar Rebo. Sesuai dengan keputusan dan ketetapan pimpinan HKBP Opui Eporus bahwa SK mutasi perpindahan pendeta Leonard Sigalingging
STH Pendeta HKBP Resort Pasar Rebo dimutasikan menjadi Pendeta HKBP Resort Selipi, Distrik 8 DKI Jakarta. Pendeta resort yang akan menggantikan sesuai surat keputusan dan ketetapan pimpinan HKBP Opui Eporus. Pendeta Sintong Manalu STH, Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan. 5. Jadwal pelaksanaan serah terima dan pisah sambut pendeta resort sesuai jadwal yang telah ditentukan Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta untuk pelaksanaan serah terima dan pisah sambut. Ada perubahan jadwal dari Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta mengacu kepada surat Bapak Camat Kecamatan Ciracas adalah sebagai berikut. Pertama, serah terima akan dilaksanakan pada Sabtu 11 Juli 2020 bertempat di konsistori setelah dilaksanakan audit dari distrik pada Jumat dan Sabtu tanggal 10 dan tanggal 11 Juli 2020 yang dipimpin oleh Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kedua, acara pisah sambut, pemberangkatan atau paporhaton Pendeta Leonard Sigalingging STH dan penetapan atau mengujakkan Pendeta Sintong Manalu STH menjadi Pendeta HKBP Resort Pasar Rebo dilaksanakan pada ibadah Minggu 12 Juli 2020 pukul 10 WIB yang dipimpin langsung Preses HKBP Distrik 8 DKI Bapak Pendeta Midian KH Sirait MTH. 3. Panitia pelaksana pisah sambut akan menetapkan pelaksanaan ibadah Minggu 12 Juli 2020 dan akan diwartakan pada Minggu tanggal 5 Juli 2020. 4. Bapak Pendeta Leonard Sigalingging STH akan ditetapkan atau diujakkan menjadi Pendeta HKBP Resort Selipi pada Minggu tanggal 5 Juli 2020 dipimpin langsung Bapak Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, utusan dari HKBP Pasar Rebo untuk menghadiri penetapan atau mengucapkan di HKBP Resort Selipi akan ditentukan panitia pelaksana untuk 10 orang. 5. Panitia pelaksana pisah sambut pemberangkatan penetapan pendeta resort yang lama dan yang baru telah dipilih dan ditetapkan pada rapat fungsionaris Senin tanggal 8 Juni 2020 yaitu penasehat Pendeta HM Manurung STH Bibel Pro SM Borupadang, Koordinator Sintua Parlin Sinaga Justin Siagian utusan Sinode Distrik, Ketua Pelaksana Sintua Hatam Pubolon, Ketua Majelis Perbendaraan, Anggota Pelaksana Sintua IF Sinambela, Anggota Majelis Perbendaraan, Sintua SB Dolok Saribu, Anggota Majelis Perbendaraan, Sintua G Hutahuruk, Sekretaris Huria, Sintua U Rumah Horbo, Bendahara Huria, Sintua B Panjaitan, Ketua Dewan Koinonia, Sintua R Borumunte, Ketua Dewan Marturia, Sintua B Lumban Batu, Ketua Dewan Diakonia, Sintua TTM Huta Gaul mewakili seluruh penetua. Sosialisasi ke jemaat seluruh Sintua koordinator WEK sampai dengan WEK 12. 6. Dewan Koinonia, susunan pengurus seksi AMA HKBP Pasar Rebo, Ketua Sumurung M. Nenggolan, Wakil Ketua Poltak Sialagan, Sekretaris Bendahara Romi Panjaitan, Bidang-bidang Ibadah dan Kerohanian, Koordinator Hosea Panjaitan, Anggota R. Sibarani dari WEK 1, M. Rumah Horbo dari WEK 10, J. Marpaung dari WEK 4. 2. Olahraga, kesehatan, seni dan
Kreativitas, Koordinator Robert Manurung. Anggota Fernando Sihaan, Henry Siombing. 3. Sosial dan Kunjungan Kasih, Koordinator Yusmar Simanjuntak dari WEK 12. Anggota Simarmata WEK 11. Mariot Sitorus WEK 5. Arthur Gultum WEK 2. Ersida Butar WEK 3. O Pohan dari WEK 10. 4. Paduan Suara, Vokal Grup dan Musik, Koordinator OM Siregar. Anggota HB Sinambela dari WEK 10. B Huta Barat WEK 4. FM Simanjuntak WEK 9. 5. Humas Kewirausahaan, Publikasi dan IT, Koordinator L. Panjaitan. Anggota R. Sirait WEK 2. A. Huta Galung WEK 3. W. Siregar WEK 1. F. Marpaung dari WEK 4. Ketujuh, Berita Diakonia. Anggota jemaat yang saat ini dirawat di rumah dan di rumah sakit, marilah kita bawa di dalam doa kita masing-masing, kiranya diberikan kekuatan, penghiburan serta kesembuhan sebagaimana tertulis dalam Yeremia 33 ayat 6. Sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Shalom. Shalom. Kita mau masuk ke dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ripka Pasaribu. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita. Sebelumnya saya akan bacakan Mazmur 62 ayat 6-9. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu dan kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Gembala kami, Tuhan kami Yesus Kristus, pemelihara, penjaga, dan pelindung kami, sungguh kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, kalau Engkau boleh memberikan kami kesempatan untuk kembali menikmati puji-pujian, berdoa, bahkan juga firman-Mu secara online ya Tuhan, di rumah kami masing-masing. Sungguh bersyukur untuk persekutuan yang Tuhan boleh berikan di tengah keluarga kecil kami, sehingga kami boleh lebih dekat dengan keluarga kami dan menikmati-Mu ya Tuhan, di tengah-tengah keluarga kami. Juga bersyukur ya Tuhan untuk studi, pekerjaan, dan juga kesehatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, untuk makanan dan minuman juga yang masih boleh kami nikmati hingga pada hari ini. Itu semua kami sadari berasal daripada Tuhan. Sekalipun situasi begitu sulit ya Tuhan, membosankan dan mengkhawatirkan, tapi kasih-Mu hadir bagi kami satu persatu, tanpa terkecuali ya Tuhan. Ya Tuhan, pemulih kami, harapan dan pertolongan kami. Kami mau berdoa kepadamu ya Tuhan, memohon kiranya Tuhan boleh segera memulihkan keadaan kami. Hapuskanlah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ajarilah kami untuk mengevaluasi setiap tindakan di tengah kondisi ini. Untuk hidup lebih bersih, lebih peduli kepada yang lain, tidak egois, dan semakin dekat kepadamu ya Tuhan di kondisi ini. Kiranya Tuhan, iman kami bukan menjadi goyah, tetapi semakin kuat di tengah kondisi ini.
Karena kami tahu ya Tuhan, kasih-Mu lebih besar dibandingkan penderitaan kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa untuk kasus COVID yang masih berjalan di tengah bangsa kami. Kurang lebih ada 1.178 kasus baru setiap harinya Tuhan. Bahkan sampai hari kemarin masih ada 50 ribuan orang yang sakit secara kritis maupun yang karantina secara mandiri. Ya Tuhan, kiranya Engkau boleh menganugerahkan kesehatan, kekuatan, supaya iman dan percaya mereka yang sakit, yang menderita COVID tidak goyah ya Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu agar tetap percaya dan berserah kepada Tuhan saja. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk para tenaga medis ya Tuhan. Engkau boleh memberikan kekuatan dan pertolongan agar mereka boleh mengasihi dan boleh tetap kuat untuk menjadi garda terdepan di tengah pandemik ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, Indonesia, di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, gugus COVID. Tuhan boleh pakai agar kiranya boleh melahirkan kebijakan-kebijakan yang baru, yang terus membaik, yang terus boleh memulihkan keadaan kami. Dan juga berdoa Tuhan untuk setiap warga yang ada di Jakarta, di Surabaya, maupun di tempat-tempat lain di Indonesia, bahkan di dunia, agar kami boleh disiplin menjaga kebersihan dan juga menjauhkan diri dari kerumunan ya Tuhan, untuk mencegah mata rantai COVID ini Tuhan boleh tersebar. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk uji coba vaksin yang boleh terjadi. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, kalau vaksinnya sudah mulai dicari dan sudah mulai diuji coba kepada manusia ya Tuhan. Kurang lebih akan ada 300 orang yang uji coba, dan kiranya ini boleh menjadi kabar baik ya Tuhan. Ya Tuhan boleh pakai pengujian ini yang ada di London, di seluruh dunia, bahkan di Indonesia juga ya Tuhan, program vaksin ini kiranya boleh membuahkan hasil. Berdoa agar para ilmuwan Tuhan boleh karuniakan kekuatan, akal, panggilan, dan beban untuk mengusahakan vaksin bagi virus corona ini. Kiranya Tuhan, sumber segala pengetahuan dan hikmat, memberkati segala upaya pemikiran, dan melimpahkan anugerah-Mu dari setiap proses penelitian ini ya Tuhan, dan kiranya boleh membuahkan hasil. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk penerimaan peserta didik baru, tahun ajaran baru. Sungguh bersyukur Tuhan boleh berkati pendidikan kami, boleh terus berjalan sekalipun adanya pembelajaran jarak jauh ya Tuhan. Bersyukur untuk setiap anak-anak SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi ya Tuhan, yang boleh tetap berjalan sekalipun berjalan secara online. Kami berdoa agar Tuhan yang boleh tolong proses penerimaan peserta didik baru ini ya Tuhan. Ditemukan beberapa persoalan ya Tuhan dari kapasitas SMA yang lebih sedikit dibandingkan jumlah lulusan SMP, dari adanya gangguan sistem. Kami berdoa agar kiranya Tuhan boleh tolong agar setiap peserta didik memperoleh haknya ya Tuhan, untuk melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih baik, di level yang lebih baik. Dan kami berdoa agar kiranya Tuhan berikan keadilan, agar tidak ada kecurangan ya Tuhan yang terjadi dalam proses penerimaan ini, agar terjadi secara jujur, transparan, sehingga setiap peserta didik boleh melanjutkan pembelajaran di tahun ajaran yang baru dengan baik. Dan kami berdoa agar kiranya anak-anak Indonesia boleh tetap terfasilitasi ya Tuhan untuk menjadi anak-anak yang pintar, yang cerdas di masa yang akan datang. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga demi keluarga, secara khusus jemaat-Mu di HKBP Pasar Rebo ya Tuhan. Kami berdoa agar kiranya Engkau terus boleh mengingatkan kami bahwa Engkau bersama-sama dengan kami, menguatkan kami di tengah masa-masa ini ya Tuhan,
Biarlah kami boleh saling menguatkan sebagai anggota keluarga dan tetap boleh menikmati Tuhan melalui ibadah online yang boleh berlangsung ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berikan kami persekutuan yang indah di tengah keluarga kami, agar kiranya keluarga kami sungguh boleh menikmati Tuhan dan terlahir menjadi keluarga-keluarga yang beriman teguh di masa-masa ini, dan menjadi keluarga yang bahagia ya Tuhan. Bukan karena materi yang kami miliki, bukan karena kondisi kami, tapi karena kami tahu ada kasih Tuhan yang menyertai kami satu persatu. Ya Tuhan, inilah seru kami dan doa kami yang kami bawa kepadamu. Kami percaya Engkau Tuhan yang adalah sumber dari segala berkat dalam hidup kami. Tidak ada yang mustahil bagimu yang akan menjawab setiap seru dan doa kami ini ya Tuhan. Terimalah permohonan kami ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mau mengumpulkan persembahan, kita mau puji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 451 ayat 1 dan 2, bila Yesus berada di tengah keluarga. Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Yesus berada di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas, salam kasih dan salam sejahtera dan salam sehat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun kita masih bersama-sama menghadapi masa-masa COVID-19 ini, namun semangat kita jangan pernah kendor dan sukacita kita jangan pernah berkurang. Karena itu kita harus tetap semangat dan bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita menerima firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 18 sampai dengan ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Membangun keluarga bahagia. Pajongjong Bagas Namartua.
Sebagaimana topik minggu kita, membangun keluarga bahagia Pajongjong Bagas Namartua. Tentu pada dasarnya, pada awalnya suami istri dalam membentuk keluarga yang baru. Visi tujuannya adalah ingin bersama menjadikan, membangun keluarganya hidup bahagia. Membangun keluarga bahagia bukan hanya sekedar wacana semata, tetapi bagaimana membangun keluarga bahagia yang sebenarnya. Hubungan anggota di tengah-tengah keluarga adalah hubungan yang timbal balik, dan tanggung jawab anggota keluarga pun adalah tanggung jawab bersama yang juga timbal balik. Istri terhadap suami, suami terhadap istri, anak terhadap orang tua, dan orang tua terhadap anak. Hubungan dan tanggung jawab yang timbal balik ini perlu mengingat 4 pilar pondasi dasar yang harus dilakukan, yaitu tunduklah, kasihilah, taatilah, janganlah sakiti hati anakmu. Bagaimanapun juga, berbicara mengenai keluarga, terlebih keluarga Kristen, tidak ada bosan-bosannya dan tidak pernah terhenti. Kehidupan suami dan istri di dalam keluarga tentu selalu belajar dan belajar untuk mencapai tujuan keluarga Kristen yang sebenarnya. Sebab goal dari keluarga adalah menjadikan keluarga itu menjadi keluarga Kristen yang benar. Apapun keadaan, masalah, krisis, persoalan, pencobaan yang dihadapi, terlebih pada zaman sekarang atau zaman now ini, atau zaman digital 4G. Karena keluarga Kristen sudah diikat dalam suatu ikatan perjanjian pernikahan dengan Allah. Dan sebelum menerima pemberkatan pernikahan diawali dengan perkataan, saya adalah hamba Allah yang menyampaikan firman-Nya kepada saudara di dalam nama Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saya mengatakan kepada saudara, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Setelah itu menerima pemberkatan pernikahan. Keluarga adalah yang ditetapkan Allah. Karena itu keluarga adalah sakral. Karena Allah yang kudus telah menetapkan keluarga. Kejadian 2 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Dalam keluarga hidup seorang laki-laki suami dan seorang perempuan istri, dan juga anak-anak. Dalam hubungan kesatuannya adalah 3-1-1-3 dalam suatu ikatan perjanjian pemberkatan pernikahan. Karena itu keluarga atau rumah tangga yang terdiri dari suami, istri, dan anak-anak harus saling mengasihi, memperhatikan, menghargai, menghormati, tolong menolong, mendoakan, memaafkan, dan hidup rukun bahagia dalam suasana tentram dan aman penuh kedamaian. Sebagaimana yang dikatakan dalam Mazmur 133 ayat 1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Selanjutnya Dr. Clyde N. Naramore berpendapat, keluarga adalah jantung masyarakat. Di dalam keluarga itu terjadilah awal dari segala sesuatu, gagasan, sikap, keyakinan, dan perasaan. Apa yang terjadi dalam keluarga akan menentukan apa yang akan terjadi di gereja, di sekolah, di masyarakat, juga dalam persekutuan pergaulan sehari-hari. Keluarga Kristen adalah suatu peristiwa ikatan perjanjian pernikahan. Setelah itu dilaksanakan pemberkatan pernikahan. Karena itu keluarga Kristen adalah yang dipilih, dipanggil, dan ditetapkan oleh Allah melalui peristiwa pemberkatan pernikahan.
di mana seorang laki-laki menyerahkan, mempersembahkan hidupnya kepada seorang perempuan yang dipilihnya, ditetapkannya, dijadikannya sebagai istri, dan seorang perempuan menyerahkan, mempersembahkan hidupnya kepada seorang laki-laki yang dipilihnya, ditetapkannya, dijadikannya sebagai suami. Maka kedua-duanya bersatu dalam keluarga, serta sama-sama memiliki hak untuk hidup di tengah-tengah keluarga. Allah menciptakan satu laki-laki dan satu perempuan karena Allah melihat bahwa tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, dalam Kejadian 2 ayat 18. Kata sepadan, yang dapat hidup bersama, berkeadaan bersama-sama, bekerja sama, bersosial bersama, beriman bersama. Yesus juga berkata tentang pernikahan. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Karena itu, apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata inti, satu daging, tidak boleh diceraikan. Matius 19 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Kata satu daging, satu tubuh adalah satu hati, satu pikiran, satu tujuan, satu perasaan, dan satu iman. Dasar tatanan nilai kualitas keluarga Kristen bukan biologis, bukan psikologis, melainkan teologis. Persekutuan suami terhadap Allah, persekutuan istri terhadap Allah. Apabila persekutuan suami istri sangat baik di hadapan Allah, maka persekutuan suami istri di tengah-tengah keluarga akan baik pula. Karena Allah dikenal sebagai Allah yang sangat mengasihi. Bisa jadi putus hubungan dengan nyamuk, tetapi jangan pernah putus hubungan dengan Tuhan. Maka dasar tatanan nilai kualitas keluarga Kristen adalah kasih dan saling mengasihi. Dari dasar tatanan nilai kualitas kasih inilah suami istri dapat melaksanakan tugas mulia, yaitu yang pertama, saling memperhatikan dan memperdulikan satu sama lain. Kedua, saling mengampuni. Ketiga, saling mendoakan. Keempat, saling membantu. Karena laki-laki suami adalah lambang yang memanggil. Panggilan itu adalah panggilan dalam kasih. Sebagaimana Yesus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, yang akhirnya dijawab dengan iya. Perempuan istri adalah lambang yang dipanggil atas dasar panggilan kasih suami untuk tunduk dan patuh kepada suami seperti kepada Tuhan, yang akhirnya juga dijawab dengan iya di hadapan Allah dan jemaat. Maka dari itu suami selalu melihat istrinya dari penglihatan kasih, dan istri pun melihat suaminya dari penglihatan kasih, sehingga terciptalah di tengah-tengah keluarga 4 hal. Yang pertama, persekutuan yang hidup antara suami dan istri yang didasari persekutuan yang hidup terhadap Allah. Yang kedua, adanya kesetiaan, kemauan untuk mengokohkan ikatan pernikahan serta menjauhkan dari krisis kepercayaan, kasih, dan pengharapan. Yang ketiga, adanya penguasaan diri. Suami istri menghargai satu sama lain. Suami merasakan dan menyatakan bahwa istrinya adalah suatu berkat yang sangat besar, yang sangat bernilai, yang sangat berharga, yang dia terima dari Tuhan, dari segala berkat yang pernah diterimanya, yang tidak dapat tergantikan. Istri pun merasakan, menyatakan bahwa suaminya adalah suatu berkat yang sangat besar, yang sangat bernilai, yang sangat berharga, yang dia terima dari Tuhan, dari segala berkat yang pernah diterimanya dan yang tidak dapat tergantikan. Dengan demikian, istri harus tunduk kepada suami dan suami harus mengasihi istri. Karena yang diterima adalah pemberkatan pernikahan, bukan perkutukan pernikahan. Istrilah berkat itu.
Suamilah berkat itu. Anak-anaklah berkat itu yang diberikan Allah dalam keluarga melalui pemberkatan pernikahan. Yang keempat, orang tua menjadi kehormatan bagi anak-anaknya dan anak-anak menaati, menghormati orang tuanya. Pada zaman sekarang ini, tidak sedikit dari keluarga, bahkan keluarga Kristen sekalipun yang menghadapi berbagai tantangan dalam keluarga. Terjadinya kekerasan dalam keluarga, terjadinya perselisihan, percekcokan, pertengkaran, bahkan menjurus kepada perceraian. Tidak sedikit keluarga-keluarga yang sudah bercerai. Hal apa yang mengakibatkan terjadinya tantangan dalam hidup keluarga? Ada beberapa hal yang dapat kita lihat di sini. Yang pertama, krisis kasih. Krisis ketiadaan kasih. Tentu hilangnya buah roh yang berikut, yaitu sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tetapi yang ada adalah semakin nyata perbuatan daging. Kalau kita baca dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan ayat 23 itu. Kasih adalah suatu perintah baru yang tidak pernah usang dalam Yohanes 13 ayat 34. Kasih adalah kehidupan Yohanes 3 ayat 16. Kebencian menimbulkan kebinasaan, kehancuran. Dengan kebencian akan menyerang, memerangi tanpa alasan. Membalas kejahatan ganti kebaikan, kebencian ganti kasih. Kebencian menimbulkan pertengkaran. Tetapi kasih menutupi segala pelanggaran, kebencian diselubungi tipu daya. Dalam Mazmur 109 ayat 3 dan ayat 5, dalam Amsal 10 ayat 12 dan ayat 18, dan juga Pengkhotbah 9 ayat 6. Yang kedua, pekerjaan. Bisa jadi pekerjaan suami dan istri menjadi tantangan permasalahan dalam keluarga. Mengapa pekerjaan bisa menjadi tantangan masalah dalam keluarga? Bila suami istri sama-sama bekerja, bisa jadi pendapatan suami istri dibanding-bandingkan. Bahkan bisa jadi pekerjaan menjadi alasan capek, lelah, sehingga mengurangi perhatian satu sama lainnya. Pekerjaan adalah hal yang ditata oleh Allah dari mulanya. Kerja adalah tujuan Allah bagi manusia. Dalam Mazmur 104 ayat 19 sampai dengan ayat 24, Yesaya 28 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Bila suami bekerja di kantor, istri di rumah, tentu istri dapat melakukan segala pekerjaan di rumah. Tetapi bagaimana sebaliknya, kalau istri bekerja di kantor, suami di rumah, apakah suami dapat melakukan tugas di rumah? Ini juga harus menjadi perenungan bagi suami istri. Yang menjadi suatu ketentuan hikmat Allah, bahkan penciptaan itu sendiri adalah kerja. Dalam Kejadian 1 ayat 2 dan juga Kejadian 2, dan juga kita lihat Amsal 6 ayat 6 sampai dengan ayat 11. Kerja adalah bagian integral dari tujuan Allah kepada manusia yang dapat kita lihat dalam titah keempat. Bila suami istri bekerja, jangan pekerjaan menjadi alasan terkendalanya hidup saling melayani di tengah-tengah keluarga dan hilangnya kodratmu sebagai suami dan kodratmu sebagai istri dan kodratmu sebagai anak untuk tunduk, untuk mengasihi dan untuk menaati. Dan jangan menyakiti. Ketiga, tidak saling memahami, tidak saling mengerti. Kebanyakan dalam keluarga, dalam hubungan suami istri tidak lagi saling memahami, tidak lagi saling mengerti satu sama lain. Bisa jadi karena keegoan masing-masing. Tantangan dalam keluarga pada umumnya berawal dari 2 dan 3 tahun dari usia pernikahan. Kalau di situ masih bahagia-bahagianya, I love you, masih sayang menyayangi, luar biasa, seolah-olah selalu saling mengasihi.
Harapan idealnya masih setinggi-tingginya, tetapi perbedaan, tidak saling memahami, tidak saling mengerti, semakin terasa dan semakin sulit untuk ditekan atau ditutup-tutupi. Dalam pernikahan, dalam keluarga harus ada saling memahami, harus ada saling mengerti satu sama lain. Hidup berkeluarga adalah pertumbuhan, tidak sekali jadi, tidak coba-coba, karena keluarga adalah suatu kehidupan. Perhatikan yang kecil-kecil, saling memperhatikan. Bila terjadi cekcok, perselisihan, jangan ada pasangan yang sampai merasa tertusuk, sakit hati yang mendalam. Suami istri yang bijaksana tentulah mereka saling mengerti. Dalam Ulangan 32 ayat 29. Aku tujukan perhatianku untuk memahami, menyelidiki dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui bahwa kefasikan itu kebodohan dan kebebalan itu kegilaan. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 25. Yang keempat, kecewa. Kekecewaan banyak terjadi dalam pasangan suami istri, dalam keluarga, karena tidak seperti apa yang diharapkan, dinilai, diterima, dilakukan, diperbuat oleh pasangannya, sehingga menutup diri dan memendam, yang akhirnya dendam. Memendam dekat dengan dendam. Iman pun bisa jadi kecewa karena tidak sesuai dari apa yang diharapkan dari imannya kepada Yesus. Mereka kecewa karena keyakinan mereka. Mereka merasa tertipu setibanya di sana karena melihat Yesus itu anak tukang kayu. Karena kekecewaan maka menolak Yesus. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Dalam Ayub 6 ayat 20, Matius 13 ayat 57 dan Markus 6 ayat 3. Yesus berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Matius 11 ayat 6, Lukas 7 ayat 23 dan Yohanes 16 ayat 1. Berbahagialah keluarga yang tidak merasa kecewa, karena sudah atas penentuan dan pilihannya terhadap pasangannya. Itu pilihan, itu penetapanmu pasanganmu itu. Kelima, ekonomi, uang dan harta. Keluarga bukanlah masalah ekonomi, uang dan harta. Dan keluarga bukan diukur dengan ekonomi, uang dan harta. Tetapi banyak keluarga mengukur keluarganya dari masalah ekonomi, uang dan harta. Dan hal ini menjadi tantangan dalam keluarga. Bila suami istri menjadikan ekonomi, uang, harta ukuran kebahagiaan, kesatuan, kehidupan dalam keluarga, maka hal ini bisa pemicu masalah, tantangan dalam keluarga. Maka tepatlah apa yang dinyanyikan anak-anak sekolah minggu itu. Apa yang dicari orang pagi, siang, petang, malam, uang, 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 orang yang berdosa. Lihatlah, karena uang Yudas menjadi pengkhianat. Dalam Matius 26 ayat 14 sampai dengan 16. Karena akar dari segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. 1 Timotius 6 ayat 10. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ibrani 13 ayat 5. Istri jangan cinta uang, suami jangan cinta uang. Kalau istri tunduk kepada uang, cinta kepada uang, pasti istri akan tunduk kepada uang. Kalau suami mengasihi uang, tentu suami tidak mengasihi istri. Yang keenam, informasi transaksi elektronik atau yang dikatakan ITA. Kemajuan teknologi patut kita syukuri. Tetapi jangan karena kemajuan teknologi menjadikan karakter tipikal jati diri manusia menjadi rusak. Gadget atau HP sudah menjadi kebutuhan yang sangat vital bagi setiap individu, bahkan hal yang tidak bisa terlupakan. Hampir secara umum kehidupan manusia, hati pikirannya disibukkan dunia maya atau dumai.
Hal ini juga sangat rentan menjadi pemicu masalah, tantangan di tengah-tengah keluarga. Mengapa? Suami istri bahkan anak-anak telah disibukkan dumainya masing-masing. Bisa jadi suami istri dan anak-anak ada di rumah, bersama di rumah, duduk bersama di rumah, tetapi tidak saling berkomunikasi oleh karena sibuk dengan dumainya masing-masing. Bahkan yang dekat, yang bersama di keluarga, tetapi bisa saling berjauhan. Dan yang jauh bisa menjadi dekat. Bahkan firman Tuhan tidak lagi diutamakan. Bisa jadi gadget atau HP-nya yang lebih dahulu dicari. Di situ dia bangun dari tidurnya. Bagaimana kehidupan kita dipenuhi roh Allah dalam menghadapi kemajuan teknologi. Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Keluaran 31 ayat 3 dan juga Keluaran 35 ayat 31. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Ayub 36 ayat 3. Jangan karena ITA kita tidak membenarkan keberadaan kita selaku bapak, selaku ibu, selaku anak-anak di tengah-tengah keluarga. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Amsal 4 ayat 6. Tantangan dalam keluarga bisa dan dapat terjadi. Oleh karena keluarga itu sendiri yang menghadirkan, mendatangkan, serta mengundang masalah dan tantangan dalam keluarga. Anggota keluarga harus mampu hidup bersama dan melakukan hubungan tanggung jawab timbal balik melalui istri. Tunduklah kepada suamimu, suami kasihilah istrimu, anak-anak taatilah orang tuamu. Kaum bapak atau kaum orang tua, janganlah sakiti hati anakmu. Karena banyak firman Tuhan untuk mengatasi tantangan dan masalah di tengah-tengah keluarga. Yosua 24 ayat 14 sampai dengan 15. Dan juga Amsal 19 ayat 14, Amsal 31 ayat 10 sampai dengan 31, dan juga dalam Matius 19 ayat 1 sampai dengan ayat 12, 1 Korintus 3 ayat 11, dan juga 1 Korintus 13 ayat 1 sampai dengan 13, dan juga Efesus 5 ayat 21 sampai dengan ayat 33. Iman dalam keluarga harus menjadi bukti dan dasar. Ibrani 11 ayat 1. Suatu tindakan, sikap hidup untuk menentukan arah, tujuan keluarga yang sebenarnya dan pasti. Iman hidup bukan lagi di dalam daging, melainkan di dalam Kristus. Galatia 2 ayat 20. Iman bukti kebenaran Allah telah dinyatakan bukan karena perbuatan manusia, dan kebenaran Allah di dalam iman kepada Yesus, dan iman itu membenarkan orang yang percaya. Roma 3 ayat 21 sampai dengan ayat 26. Iman bertemu dengan kebenaran, kehidupan yang dari Allah. Iman tidak membawa kita kepada berbagai persoalan, kepada berbagai masalah, tantangan, peraturan, kewajiban. Tetapi iman membawa kita kepada seseorang, yaitu nama yang indah, nama Yesus. Kita baca Kisah Para Rasul 4 ayat 12, dan juga dalam buku ND kita itu nomor 453. Iman suami, iman istrilah yang menjadikan keluarga itu tetap hidup baru dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Bertemu dengan kebenaran yang dari Allah di dalam Yesus, bersekutu, bertemu dengan Allah yang hidup. Iman membuat hati, pikiran dan seluruh kehidupan diterangi dan hidup hanya di dalam kebenaran Allah yang hidup. Iman, pengharapan dan kasih menjadi alat bagi suami istri untuk mengatasi segala masalah, tantangan yang terjadi. Bagaimanapun juga, anak-anak adalah generasi dari keturunan keluarga suami istri. Anak dan cucu adalah mahkota orang tua, dan orang tua adalah kehormatan dan kemuliaan bagi anak dalam Amsal 17 ayat 6. Bapak, ibu, anak-anak yang juga dapat kita katakan tadi 3-1-1-3 dalam persekutuan di tengah-tengah keluarga. Anak-anak ditetapkan, diwajibkan, hormatilah ayah dan ibumu supaya engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu.
Posisi orang tua adalah kehormatan bagi anaknya. Setua, serentah apapun orang tuamu, anak tidak akan pernah, bahkan tidak akan menganggap berbelas kasihan terhadap orang tuanya. Bahkan tidak akan bisa dan tidak akan terjadi untuk merendahkan, menghina, mengusir orang tuanya. Jangan pernah kau katakan dan jangan pernah kau rasakan kamu merasa kasihan kepada orang tuamu. Kalau sudah tua orang tuamu, kalau sudah renta, tidak diwajibkan dan tidak diperintahkan kepada anak untuk berbelas kasihan, tetapi menghormati, menaati orang tuamu. Posisi orang tua adalah kehormatan bagi anaknya. Itu harus dan menjadi patokan di dalam kehidupan kita. Karena itu sikap orang tua sebagai kehormatan, dalam hal ini sikap seorang bapak terhadap anaknya tidak akan pernah habis, berhenti dari generasi ke generasi, dan tidak akan pernah berubah dari dahulu, kini dan masa yang akan datang. Sebagaimana Yesus itu tidak berubah kemarin, hari ini, besok dan selama-lamanya, dalam Ibrani 13 ayat 8. Jangan hanya anak-anak diajak untuk menghormati orang tua, tetapi orang tua tidak mampu bersikap sebagai kehormatan di hadapan anak-anaknya. Bila pun dikatakan dalam hukum Taurat kelima itu. Tetapi bagaimana sikap orang tua terhadap anaknya selaku generasi berikutnya. Jangan sempat disebut atau digelar tidak jauh api dari pelah, tidak jauh api dari panggang, dan dau tubis sian bonana. Karena itu sikap kehidupan orang tua atau bapak harus bijak terhadap generasi pada zaman milenial. Karena generasi pada zaman ini banyak diperbincangkan dalam segi moral, etika, pendidikan, mental, dan pemakaian teknologi. Karena itu tuntutan bagi seorang bapak harus menjadi bapak yang bijak. Maaf, hanya salah bijak itu i-nya menjadi o, menjadi bocak, melompat ke sana kemari mengakati. Harus menjadi bapak yang bisuk. Hati-hati juga bisuk ini, K menjadi L sudah lain pengertiannya. Bisuk K menjadi L menjadi bisul, mangotai. Bapak yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi bapak yang bebal akan menerima cemooh. Amsal 3 ayat 35. Anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya. Amsal 10 ayat 1. Bapak orang tua harus berhikmat, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan. Menjadi bapak, menjadi orang tua yang bijak terhadap anaknya, tidak membangkitkan amarah dan menggitali. Kata menggitali, membangkitkan amarah. Apa kesalahan anakmu 10 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu? Ketika anakmu melakukan kesalahan yang lain, jangan kamu ungkit itu. Yang 10 tahun, yang 5 tahun yang lalu, maka akan membangkitkan amarah daripada anak-anakmu, bahkan membuat hati anak-anakmu menjadi tawar hatinya. Karena itu 4 pilar, pondasi dasar yang harus diberlakukan istri, suami, anak-anak di tengah-tengah keluarga, yaitu tunduklah, kasihilah, taatilah, janganlah sakiti hati anakmu. Dengan demikian, anggota keluarga bersama-sama membangun keluarga bahagia. Karena dasar keluarga adalah Yesus Kristus. Amin. Bapa dalam surga, Bapa dalam Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang telah Tuhan perdengarkan, yang telah kami dengarkan dan kami terima pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini. Biarlah firman-Mu Tuhan benar-benar menjadi Injil dalam kehidupan kami, untuk menguatkan hati dan pikiran kami, untuk menguatkan spiritual kami, supaya kami jangan hanya pendengar daripada firman-Mu, tetapi kami sebagai pelaku dari firman yang kami dengar. Berkati seluruh penatua, keluarga dan anak-anak. Berkati seluruh jemaat Tuhan, dari mulai yang kecil sampai yang paling
tua sekalipun. Supaya melalui berkat kasih karunia Tuhan setiap saat selalu beroleh hikmat pengertian, kekuatan kesehatan. Dan Tuhan selalu menjauhkan mara bahaya dan segala penyakit. Terlebih wabah pandemi COVID-19 ini. Biarlah Tuhan jauhkan dari kami, dari bangsa kami, dan dari seluruh bangsa di dunia ini. Tuhan berkati yang kecil dalam pertumbuhannya yang baik, sehat dan kuat. Tuhan berkati para anak-anak yang melanjutkan studi pendidikan perkuliahannya pada tahun ajaran baru ini. Tuhan berikan pekerjaan bagi yang mencari pekerjaan. Tuhan berkati pekerjaan. Dan Tuhan pertemukan jodoh yang percaya kepada Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang memuji Tuhan bagi yang patut untuk berumah tangga. Tuhan berkati para rahim ibu yang belum mendapat keturunan di tengah-tengah keluarganya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan berkat-Mu Tuhan, berkat keturunan bagi keluarga yang belum menerima keturunan. Tuhan berkati kesembuhan kesehatan bagi jemaat-Mu yang sakit. Jangan Tuhan biarkan sakit penyakit berkuasa di dalam tubuh daripada jemaat Tuhan yang sakit dan juga penatua Tuhan yang sakit. Tuhan berikan, Tuhan datangkan kesembuhan kesehatan. Melalui berkat Tuhan memberkati segala dokter, para medis, alat-alat medis, dan juga memberkati segala obat untuk mendatangkan kesembuhan dan kesehatan. Sertai Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan memimpin pemerintah kami untuk memimpin bangsa kami ini di dalam hikmat yang daripada Tuhan, untuk menegakkan keadilan kebenaran sehingga tercipta kedamaian dan kasih di tengah-tengah bangsa kami ini. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita bernyanyi sambil menyampaikan persembahan. Tiap rumah tangga di mana Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini.
Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, Selamat hari Minggu untuk kita semua, untuk jemaat yang ada di rumah. Kita ketemu lagi di Badai Dinamisasi bulan depan. Sampai jumpa.